Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk berdiskusi mengenai Islam dan kebangsaan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Namun sebelum dimulainya presentasi materi, akan ada pembacaan Al-Quran oleh Saudari Ira Okta Salsabila. Untuk itu saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, mari kita semua membuka Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat, ayat 11 dengan ayat 12. Mari simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asya an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asya an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fasuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimin. Inna ba'da zanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtabi ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahum akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Ira yang telah membacakan sepenggal ayat suci Al-Quran. Selanjutnya saya selaku moderator dengan nama Ahmad Ilham Nugraha, NPM 222122073, dengan resmi membuka penyampaian materi yang akan dilaksanakan oleh kelompok 6, yang akan dimulai oleh Saudari Raisa Lentera Bumi mengenai materi hubungan Islam dan kebangsaan, cinta tanah air, dan nilai-nilai nasionalisme. Untuk itu kepada Saudari Raisa, saya persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Lentera Bumi dengan NPM 222122067. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang hubungan Islam dan kebangsaan. Kebangsaan dan keislaman merupakan dua tatanan nilai yang membentuk dan membangun manusia Nusantara. Maksudnya adalah kebangsaan dan Islam adalah dua nilai yang membentuk dan mengembangkan masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, warga negara Indonesia seutuhnya tidak hanya memiliki kebangsaan yang kuat, tapi juga tidak memiliki, bukanlah orang yang tidak mau tahu apa-apa tentang keadaan bangsa. Warga negara Indonesia yang kuat adalah orang yang benar-benar mencintai agamanya dan berusaha sekuat tenaga untuk membangun negara. Slide selanjutnya. Ada rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan dengan adanya Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Bahkan Al-Quran dan praktik sunnah Nabi Muhammad sangat jelas memperintahkan hal ini. Cinta Nabi Muhammad kepada tanah air tumpah darahnya tampak ketika meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Mekah, Rasulullah berucap, "Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya."
Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid. Sebagaimana yang gugur membela ajaran agama, bahkan Al-Quran menggandengkan pembelaan agama dan pembela negara dalam firman-Nya pada Al-Quran surat Al-Mumtahan Al-Mumtahah surat 60 ayat 8 dan 9. Ya, cinta tanah air bukan hanya syariat dari Nabi Muhammad, tapi juga bersifat universal dan diajarkan oleh para utusan Allah. Dan secara operasional, cinta tanah air dalam konsep Islam dalam habul watahan minal iman, yaitu cinta tanah air sebagian dari iman dalam tatanan praktik di Indonesia adalah dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya ada nilai-nilai nasionalisme. Di nilai-nilai nasionalisme itu yang pertama ada nilai rela berkorban, yang maksudnya itu aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Terus ada yang kedua ada nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini bisa disebut kayak walaupun kita berbeda-beda, bermacam-macam suku bahasa yang digunakan dapat memberikan kesatuan. Selanjutnya ada nilai harga menghargai. Sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat saling menghargai. Yang keempat ada nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang suka bekerja sama atas dasar kekeluargaan. Terus ada yang kelima, nilai bangsa Indonesia. Nilai ini diperlakukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangsa ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Sejarah perjuangan sangat menunjukkan bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa dengan jaya dan tinggi, tapi karena penjajahan itu menjadi bangsa yang menderita dan kekurangan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih dari Raisa Lentera Bumi yang telah menyampaikan materi yang baik. Selanjutnya akan dilaksanakan pematerian oleh Saudari Hana Juliana mengenai bela negara dalam Islam, bela negara dalam pandangan Islam. Untuk itu, saya persilahkan kepada Saudari Hana Juliana. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Materi selanjutnya adalah bela negara dalam Islam. Pada tanggal 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hamid Syari atas nama pengurus NU mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang dikenal dengan resolusi jihad. Ada 3 poin penting dalam resolusi jihad tersebut, yaitu 1. Setiap muslim harus wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2. Pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Dan yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Next slide. Selanjutnya, bela negara dalam pandangan Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki. Sedangkan negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Jadi, bela negara adalah suatu tindakan tolong-menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Next slide. Islam disebut sebagai agama rahmatan lil alamin yang memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara. Di antaranya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Quran surat An-Nisa ayat 71. Next. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Bukhari serta hadis riwayat Abu Daud. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Hana Juliana. Selanjutnya akan ada
pematerian oleh Iwas Saifullah mengenai pendekatan Naqsyid al-Syariah, kegiatan bela negara bagi siswa, dan juga tokoh ulama dan peranannya. Untuknya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya Iwas Saifullah dengan NPM 222122008 yang akan menyampaikan materi terkait dengan Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, untuk mewujudkan identitas, menghindarkan keburukan, menarik manfaat, dan menolak mudarat. Maqasid al-Syariah ini dikembangkan oleh ulama Imam Ash-Shatibi yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari syariat itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Ada 8 poin yang dapat diusahakan oleh mahasiswa sebagai bentuk bela negara. Yang pertama, membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, senantiasa melaksanakan amanah. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, misalnya mengumpulkan sumbangan. Yang kelima, belajar dengan tekun dalam semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Yang keenam, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, kesempatan seperti bela diri, pramuka, resimen mahasiswa, dan lain-lain. Yang ketujuh, tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. 8, tidak mengikuti budaya asing dan berpengaruh negatif. Selain dari untuk berperang, begitulah poin-poin untuk menjadi mahasiswa yang dapat berperan untuk kehidupan negara. Yang selanjutnya itu adalah tokoh ulama dan peran-perannya. Di sini ada 7 tokoh ulama beserta peran-perannya, yaitu adalah Kiai Haji Asy'ari, Hasyim Asy'ari, yang mengeluarkan fatwa jihad pada 19 September 1945. Sehingga rakyat muslim di Indonesia menggebu-gebu semangatnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Hizbul Wathon 1918 yang menjadi tentara atau pasukan perlawanan bagi kaum penjajah. Yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro yang memimpin perang Diponegoro pada tahun 1825 melawan sampai 1830 melawan pasukan yang dipimpin oleh Pandekok. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim yang mengubah piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dilaksanakan oleh Islam, menyinggung atau dapat menyinggung perwakilan dari agama yang lain. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Zainal Arifin yang membentuk Laskar Hizbullah sebagai bentuk perlawanan, yang membentuk pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa yang menolak bekerja sama dengan Jepang pada 25 Februari 1944. Pada saat itu Jepang melakukan suatu kerjasama dengan Kiai Zainal Mustafa supaya dapat merenggut hati para umat muslim. Tetapi Kiai Zainal Mustafa menolak tersebut dan beliau dikepung pada tanggal 25 bulan 2 1944 dan dibunuh seketika. Selanjutnya adalah Nur Ali yang memimpin Laskar Hizbullah Batalion 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Iwa yang telah menyampaikan materi dengan baik. Kali ini saya selaku moderator akan menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah cinta tanah air yang merupakan konsep yang tertuang dalam Hubul Watan Minal Amin. Lalu ada bela negara dalam Islam yang memiliki keterkaitan dengan poin-poin kehidupan berkebangsaan yang tertuang dalam ilmu Islam. Lalu yang ketiga, kegiatan bela negara bagi mahasiswa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa tanpa merupakan nilai agamis dan juga
tokoh ulama dan perannya yang telah disampaikan sebelumnya. Sesi presentasi saya tutup. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar yang akan disediakan di YouTube nanti. Sekian sesi presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.